Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertatap muka dengan saya, yakni yang mempunyai nama spesial dengan nama Firly Adi Gumilang dan nama Islamnya adalah Ali Murtado. Namun orang-orang dekat saya memanggil saya dengan nama Aldo dan orang paling spesial di hati saya memanggil nama Al. Adik saya di sini akan sedikit menceritakan sebuah sinopsis atau biografi singkat tentang Kanjeng Sunan yang akan kita ziarahi nanti sebentar lagi ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak daripada pimpinannya para wali songo, yakni adalah Sunan Ampel, yang mana beliau menikah, Sunan Ampel menikah dengan Nyai Ageng Manila, yang mana putri dari Raden Adipati Tuban yang bernama Aryo Tejo. Sunan Bonang ini memiliki nama aslinya adalah Maulana Makhdum Ibrahim, yang mana beliau diperkirakan lahir antara tahun 1465 Masehi. Nama beliau Makhdum Ibrahim ini diambil dari kosakata bahasa Indi yang mempunyai makna cendekiawan muslim, yang mana beliau adalah orang yang berwawasan luas tentang Islam dan juga dengan penyebaran Islam. Kalau untuk masalah belajarnya beliau hanya belajar di pondok yang didirikan oleh ayahnya sendiri, yakni Sunan Ampel. Apa nama pondok beliau? Adalah Pondok Ampel Denta. Pondok Ampel Denta yang berada di Surabaya. Beliau dari kecil dididik oleh ayahnya, sehingga ketika beliau umurnya cukup untuk menyebarkan Islam, beliau langsung berkelana menyebarkan apa yang telah beliau pelajari dari ayahnya itu. Dan ketika beliau sudah cukup dewasa untuk bisa menyebarkan Islam dengan ilmu yang mumpuni, beliau belajar langsung dari ayahnya yakni Sunan Ampel. Akhirnya beliau berkelana menyebarkan dakwah Islamnya. Daerah yang pertama beliau tuju mula-mula adalah di daerah Matraman, tepatnya di daerah Kediri. Sehingga di daerah Kediri ini Sunan Bonang mendirikan sebuah masjid yang bernama Sangkal Doho. Namun ada versi lain, yang mana versi ini membahagiakan buat kalian yang merasa orang yang berasal dari Nganjuk. Versi lain itu adalah bahwasanya beliau tidak menuju Kediri, melainkan beliau menuju ke daerah Prambon Nganjuk. Maka kita lihat di Nganjuk ini banyak sekali Islam, ya berkat karena ada Sunan Bonang yang mendirikan masjid di sana yang bernama Masjid Singkal Anyar. Setelah di daerah Kediri ataupun versi lain mengatakan di Nganjuk, akhirnya beliau kembali berkelana hingga beliau menetap di sebuah dusun terpencil namanya Dusun Bonang, yang mana Dusun Bonang ini berada di Desa Lasem di Kota Rembang. Nah, cikal bakal nama Bonang didapuk oleh Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim ini, ia dari desa ini, Desa Bonang. Akhirnya beliau di dusun atau Desa Bonang ini mendirikan sebuah tempat persujudan, langgar, atau dalam bahasa Islamnya Arabnya adalah zawiyah. Serta beliau mendirikan pondok pesantren di daerah tersebut, hingga pondok tersebut terkenal dengan nama Watu Layar. Dan tidak hanya beliau berdakwah dari Kediri kemudian ke Bonang hingga mendirikan pondok pesantren di sana. Tidak hanya itu saja, namun Sunan Bonang tetap berkelana lagi hingga beliau dikenal sebagai salah satu imam pertama di Kesultanan Demak Bintoro. Sampai-sampai di Kesultanan Demak itu Sunan Bonang ini menjadi salah satu panglima tertinggi. Kebiasaan Sunan Bonang sering berkelana, berpindah-pindah tempat dari kota satu ke kota yang lainnya, daerah satu daerah yang lainnya. Ini tidak hanya berhenti di situ saja, namun beliau itu tetap terus berkelana dari desa terpencil-terpencil yang berada di daerah Jawa Timur. Beliau sempat mengunjungi tanah Tuban, sampai beliau sempat mengunjungi tanah Madura, hingga terakhir kalinya beliau berkunjung di Pulau Bawean. Dan di Pulau Bawean inilah, sebelumnya kita nyambung, Anda tahu Bawean di mana? Bawean itu adalah dekat kota Gresik atau mepet-mepet di daerah Gresik situlah.
Itu julukannya zaman dahulu adalah Bawean. Nah, di Pulau Bawean ini beliau Sunan Bonang mengakhiri cerita kehidupan hayatnya beliau yang bertepatan pada tahun 1525 Masehi. Namun ada cerita ikonik ketika beliau meninggal ini, yang mana cerita ikonik tersebut masyhur terdengar bahwasanya jenazah beliau itu diperebutkan murid-muridnya yang berada di Bawean dan murid-muridnya yang berada di Tuban. Dua ini. Sehingga wafatnya Sunan Bonang ini banyak meninggalkan beberapa jejak. Makomnya banyak meninggalkan beberapa jejak. Ada yang di Bawean, di Tuban, bahkan ada yang bilang di Jogja sana. Nah, jadi tahu kan? Nah, ketika beliau sering berkelana, beliau sering mengembara daerah satu ke daerah lainnya. Apa sih yang beliau sampaikan? Apa sih yang beliau dakwahkan? Ternyata beliau ini yang beliau dakwahkan adalah dakwah Islam yang masuk lewat kesenian. Kesenian-kesenian yang ada di tanah Jawa tidak beliau buang secara masif, namun beliau gabungkan antara seni dan Islam tersebut. Sehingga Sunan Bonang ini adalah salah satu dari para wali songo yang mengembangkan dakwah Islam dengan kesenian, dan beliau dikenal juga sebagai penggubah syairan Wijil dan tembangan Tombo Ati. Pembaharuan dari Sunan Bonang dalam gamelan yang merupakan ciri khas kesenian di tanah Jawa, beliau membaharukan, menambahkan yakni alat musik rebab dan alat musik bonang. Sehingga ada salah satu universitas di daerah Belanda sana masih menyimpan buku, kalau bahasa Belandanya itu Van Boek of Bonang. Kalau bahasa kita buku karangan Sunan Bonang. Itu masih disimpan rapi di Universitas Belanda. Sehingga di universitas Belanda sana yang sangat terkenal yakni Universitas Leiden masih menyimpan buku karangan dari Sunan Bonang. Kalau di sana ditulis Van Boek of Bonang, atau dalam bahasa kita adalah buku karangan Sunan Bonang. Nah, itu sedikit cerita bagaimana biografi Sunan yang akan kita ziarahi nanti. Ada baiknya kita juga harus mengetahui cerita-cerita seperti itu agar lebih khusyuk, lebih mantap kita ketika berdoa di makomnya beliau. Dan jangan lupa buat teman-teman ziarah Atqiya, selalu jaga stamina, selalu jaga kesehatan, tetap semangat, jangan patah tulang. Oke? Dan satu lagi, tetap ikuti instruksi panitia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.